Solusi Mang Dok. Nah, baik ya teman-teman, sesuai pertanyaan dari si Mang Rikjan ini, beliau mengalami gejala khususnya pada buah gitu ya. Nah, contoh buahnya seperti ini. Itu sudah jelas seperti yang tertera di gambar atau yang dipoto ini ya, teman-teman. Itu sudah jelas terinfeksi oleh serangan hama ulat gitu ya. Nah, untuk hama ulat itu sendiri pada tanaman cabai gitu ya, teman-teman, ada Spodoptera litura atau yang biasa di kita itu disebut ulat kirayak maupun Helicoverpa sp atau yang biasa di kita itu disebut ulat bor ataupun ulat buah gitu ya, teman-teman. Nah, kedua jenis ulat ini sangatlah merugikan gitu ya karena menyerang tanaman secara bergerombol dan masif gitu ya. Ulat biasanya menyerang pada malam hari dan juga seringkali bersembunyi di pangkal tanaman sehingga ulat-ulat ini bisa lolos dari pengamatan kita gitu ya teman-teman. Nah, untuk pengendalian secara teknisnya gitu ya teman-teman, kita harus pengolahan tanah secara sempurna sangatlah dibutuhkan gitu ya. Dalam proses pengolahan tanah, bedengan harus cukup lama dibolak-balik sisa ulat atau pupa benar-benar mati gitu ya teman-teman. Selain itu, gulma yang ada di parit, bedengan atau bahkan di lubang tanam harus dibersihkan gitu ya teman-teman. Karena gulma-gulma tersebut bisa menjadi inang dari hama ulat itu sendiri. Serta kalau bisa gitu ya teman-teman, punguti ulat, telur maupun kepompong secara manual pada sore ataupun malam hari gitu ya, lalu musnahkan atau bakar, plus lakukan juga penyemprotan insektisida gitu ya teman-teman, baik itu bau sore hari maupun pada malam hari, silakan saja gitu ya kalau misalkan untuk mengatasi hama ulat gitu ya, baik itu Spodoptera litura atau ulat kirayak maupun Helicoverpa sp gitu ya, yang biasa di kita itu disebut ulat bor atau ulat buah. Nah, bisa kita lakukan penyemprotan insektisida pada sore ataupun malam hari ketika ulat lebih aktif dan pada fase awal serangan untuk hasil yang sangat efektif gitu ya teman-teman. Nah, untuk insektisidanya gitu ya teman-teman, kita bisa pakai dari Cimegra, bahan aktifnya Broflanilida 100 gram gitu ya. Itu dosisnya 0,5 ml per 1 liter air gitu ya teman-teman. Atau bisa juga dari si Gracia gitu ya teman-teman, bahan aktifnya Fluxametamid 103 gram, itu sama juga untuk selain untuk ulat gitu ya, mau ulat baik itu ulat gerayak maupun ulat bor, itu bisa juga untuk hama kutu-kutuan itu ya, seperti kutu daun, kutu kebul maupun kutu trips atau aphids gitu ya teman-teman. Atau bisa kita kombinasikan antara insektisida yang bekerja secara racun kontak dan lambung dan insektisida yang bekerja secara sistemik agar supaya bisa terserap oleh tanaman gitu ya. Jadi untuk pengendalian secara di luarnya ada, untuk pengendalian secara yang masuk ke dalam jaringan buahnya juga ada gitu ya teman-teman. Untuk yang kontak lambungnya kita bisa pakai dari si Cimegra, bahan aktif Broflanilida gitu ya teman-teman, atau bisa juga pakai si Gracia, bahan aktif Fluxametamid gitu ya teman-teman. Nah, untuk insektisida sistemiknya bisa kita pakai dari si Metindo 40 SP gitu ya teman-teman, itu bahan aktifnya metomil. Itu bagus juga untuk secara pengendalian biar supaya bisa terserap oleh tanaman, biar supaya ada pencegahan atau pengendalian secara di dalam. Jadi kita bisa pengendalian secara luar maupun pengendalian secara di dalam gitu ya teman-teman. Nah, selain itu kita aplikasikan juga rutin kalsium gitu ya teman-teman, karena di fase generatif khususnya pada buah, kalsium itu supaya mempertebal si kulit buah itu sendiri gitu ya, epidermi, biar supaya bisa mencegah baik itu serangan dari hama atau serangga maupun jamur patogen serta bakteri gitu ya teman-teman. Untuk si kalsiumnya bisa kita pakai malika, karena malika itu kalsium yang siap diserap oleh tanaman, karena itu kalsium oksida gitu ya, kalsium yang siap diserap oleh tanaman yang sudah melewati proses oksidasi.